pasihan kekaisaran itu sebabnya ia mampu melindungi dirinya sendiri. Sekarang suku Gu telah bergabung. Mereka tidak lagi takut dicekik oleh berbagai kekuatan. Ratu dari suku Gu harap segera mundur. Ini akan meninggalkan secercah harapan bagi suku Gu. Kami akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Petik 2. Pria misterius berpakaian hitam di kepala kelompok itu memiliki suara serak dan nada suaranya yang sebenarnya tidak dapat dilihat. Ada sedikit nada marah dalam suaranya dan jelas bahwa dia dengan sengaja menyembunyikan identitasnya dan tidak mau mengungkapkannya. Malam ini jika Chen Beiyuan tidak melangkah ke keluarga Lin, sekelompok orang misterius dan kuat akan menerobos masuk ke keluarga Lin dan melakukan pembantaian dan penjarahan. Sama seperti tragedi keluarga Chen di novel aslinya. Saat itu bahkan jika keluarga Lin memiliki mayat kaisar iblis surgawi, berapa banyak orang yang bisa mereka bunuh? Namun menghadapi teriakan marah dari pria terkemuka berpakaian hitam, permaisuri yang dingin dan cantik yang berdiri di atas naga es hanya terkekeh. Hanya beberapa dari kalian bajingan tua yang menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekormu tidak dapat menghancurkan suku Guku. Mengom. Naga es tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan dingin yang mengerikan langsung mengembun menjadi badai yang sangat dingin yang menyapu ke arah mereka. Dalam sekejap seluruh ibu kota kekaisaran hampir tertutup es dan salju yang tak berujung dan bahkan waktu pun membeku. Tanda jepret. Tiba-tiba fluktuasi alam rahasia yang mengerikan muncul di area tengah ibu kota kekaisaran dan alam rahasia misterius muncul begitu saja. Sejumlah besar pasukan yang dilengkapi dengan baik dan orang-orang kuat keluar dari alam rahasia dan memblokir jalan menuju keluarga Lin. Orang yang memimpin itu tidak lain adalah Chen Zeking. Dia mengangguk dan menatap pria-pria misterius berpakaian hitam di depannya yang wajahnya juga tertutup dan identitas aslinya tidak terungkap dengan senyum lembut di wajahnya. Semuanya, sebaiknya jangan berlarian malam ini. Baidas, keluarga Bai Anda juga ingin ikut campur dengan keluarga Baolin. Hantu tua Qin, jangan kira aku tidak tahu itu kamu hanya karena kamu memakai topeng, aku bisa tahu itu kamu hanya dari aroma lipstik wanita yang kamu pakai. Malam ini, untuk memastikan rencana berjalan sesuai rencana, Chen Beiyuan telah membuat pengaturan yang hampir sempurna yang mengungkap sebagian besar kekuatan seluruh keluarga Chen. Bahkan keluarga Bai yang terkait melalui pernikahan ikut serta dalam pertarungan. Sama seperti yang dia katakan sebelumnya. Malam ini setiap keluarga ingin melihat keluarga Lin mati bahkan keluarga Qin yang terkait melalui pernikahan. Hanya keluarga Chen yang ingin melihat keluarga Lin hidup. Saat ini seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Ada orang-orang yang ingin membunuh hutan dan memakan dagingnya, mereka yang ingin melindungi hutan dan mereka yang ingin melindungi orang-orang, dan mereka yang duduk di pagar dan menyaksikan api dari sisi lain. Tentu saja bermain itu bermain, membuat kebisingan itu membuat kebisingan, tetapi ketika melakukan sesuatu kita harus memakai topeng dan rompi dan kita semua adalah orang-orang yang sopan. Namun dibandingkan dengan kegilaan setiap keluarga, ada keheningan ke arah istana tanpa gerakan apapun yang membentuk kontras tajam dengan kekacauan di semua sisi. Situasi ini sedikit mengejutkan Chen Beiyuan. Namun, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke saat ini. Sederhana saja karena Tuan Lin sudah membuat keputusannya. Wajah pilar keluarga Lin yang sudah tua itu tampak semakin renta saat ini. Dia menghela nafas seolah-olah telah mengambil keputusan. Keluarga Lin telah menyetujui persyaratan Anda. Biarkan Yun Luo kembali. Dia akan mengambil alih posisi kepala keluarga untuk sementara waktu. Tuan Lin sangat bijaksana. Senyum muncul di wajah Chen Beiyuan. Mampu menjatuhkan keluarga Lin tanpa pertumpahan darah tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, itu sangat bermanfaat bagi rencana selanjutnya. Dari awal hingga akhir, dia selalu berpegang pada satu konsep. Berjuang tapi jangan hancur. Meninggalkan secercah harapan bagi keluarga Lin mungkin tampak bodoh dan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya, tetapi sebenarnya mengandung semacam kebijaksanaan yang agung. Kalau begitu, biar saya bicara dengan orang tua itu tentang masalah berikutnya. Snap, snap, snap. Dia bertepuk tangan. Tiba-tiba riak muncul di kehampaan. Tiba-tiba sosok jahat dan tampan berpakaian hitam muncul di aula depan keluarga Lin, mendukung seorang wanita muda yang intelektual dan cantik dengan perut buncit. Wanita muda yang intelektual dan cantik itu tidak lain adalah Lin Yunluo dan pemuda jahat dan tampan di sampingnya tidak lain adalah Chen Beiyuan. Bab 464 Lin Jiuxiao, kakak ipar selamatkan aku, kakak ipar selamatkan aku. Dari awal hingga akhir, tubuh asli Chen Beiyuan tidak pernah muncul. Orang yang telah bernegosiasi dengan Tuan Lin adalah klon kosongnya. Tubuh aslinya selalu berada di sisi Lin Yunluo, melindungi dia dan keselamatan anak itu, dan memastikan bahwa rencana selanjutnya sangat mudah. Sekarang poin terpenting dari keseluruhan rencana adalah keselamatan ibu dan anak. Jika ada yang ingin menghancurkan integrasi keluarga Chen dan Lin, cara termudah adalah membunuh Lin Yunluo dan kedua anak dalam kandungannya. Dia tidak akan pernah membawa Yunluo bersamanya sampai negosiasi selesai sepenuhnya.
Ini bukan hanya untuk menjaga diri dari Tuan Lin, tetapi juga untuk menjaga diri dari beberapa orang dalam kegelapan. Jika negosiasi berhasil, dia akan membawa Yun Luo keluar dan menyelesaikan langkah terakhir untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga. Jika negosiasi gagal, orang yang akan menghancurkan Lin malam ini pasti adalah keluarga Chen. Semua pasukan keluarga Chen yang berjaga di luar akan melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu dan mencabut seluruh keluarga Lin. Untungnya semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Saat ini terlalu sedikit orang yang ingin mati dan terlalu banyak orang yang ingin hidup. Yun Luo, aku telah membuka jalan untukmu dan anakmu. Aku tidak bisa memberimu dan anak itu banyak juga aku tidak bisa memberimu nama jadi aku akan memberimu seluruh keluarga Lin. Mata Chen Beiyuan berbinar saat dia melihat wanita muda yang intelektual dan cantik di sampingnya dengan ekspresi berat dan sedih. Riak muncul di hatinya dan dia menghela napas diam-diam. Hanya dalam beberapa hari, kakak laki-lakinya yang tertua diracun hingga tewas, kakak iparnya yang tertua disiksa hingga tewas, dan ayahnya dimutilasi. Bahkan Lin Yunluo pun tidak tahan dengan serangkaian pukulan itu. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang di balik layar adalah adik laki-lakinya yang pernah sangat dicintainya. Jika Bei Yuan tidak berada di sisinya selama ini memberikan dukungan fisik dan mental, dia pasti sudah mengalami gangguan emosional. Namun demikian, pada saat ini dia sedang melihat dua peti mati di depannya dan sosok tua yang bungkuk. Emosinya sedikit tidak terkendali, air mata membasahi wajahnya, dan suaranya bergetar. Kakek, aku kembali. Gadis Lin, bagus kau sudah kembali, bagus kau sudah kembali. Ketika kakek Lin melihat cucunya mengungkapkan perasaan sejatinya, tubuhnya gemetar dan jejak kelegaan serta emosi muncul di wajahnya yang tua dan murung. Setelah mengalami serangkaian pembunuhan saudara dan perebutan kekuasaan, orang tua itu sudah agak putus asa tetapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Sekarang dia melihat munculnya kasih sayang keluarga, bagaimana mungkin dia tidak merasa tersentuh. Dia bukan orang bodoh sehingga dia secara alami dapat melihat bahwa tidak ada keinginan untuk kekuasaan di mata gadis Lin itu, tetapi hanya kesedihan atas kematian orang-orang yang dicintainya. Ini pada dasarnya berbeda dari binatang kecil yang membunuh ayah dan saudaranya. Bahkan sekarang dia dipaksa untuk duduk di posisi kekuasaan oleh anak laki-laki berhati hitam dari keluarga Chen ini. Dalam hatinya dia masih sangat menghargai cucunya Lin Yatu, bagaimanapun, dia adalah garis keturunannya langsung. Selain itu selama bertahun-tahun gadis ini dikenal karena ketidakpeduliannya terhadap ketenaran dan kekayaan. Sejak dia masih kecil dia tidak menyukai kekuasaan dan selalu menjauh dari pusat kekuasaan di seluruh keluarga Lin. Di kota ajaib dia mengendalikan banyak dompet untuk keluarga Lin yang menyediakan aliran dana yang berkelanjutan untuk keluarga. Saya belum pulang selama 10 tahun dan telah tinggal di kota ajaib. Dulu dia bahkan memaksanya untuk menikah dengan keluarga Chen. Ketika dia memikirkan ini dan kemudian memikirkan seekor binatang buas yang biasanya arogan dan mendominasi menyebabkan masalah dan kemudian membantai kerabatnya membunuh saudara laki-lakinya dan ayahnya, kakek Lin merasa marah dan hatinya dipenuhi amarah. Bang! Aku melihat patung lilin seperti manusia hidup berlutut di depan dua peti mati yang diangkat dan dibanting di depan Chen Beiyuan dan Lin Yunluo. Anak keluarga Chen, gadis Lin, binatang kecil terkutuk ini kuserahkan padamu untuk menanganinya. Bang! Figur lilin yang tampak seperti aslinya jatuh ke tanah dan lilin putih salju di permukaannya tiba-tiba pecah sehingga mengeluarkan suara aneh yang mengungkapkan penampilan sebenarnya di dalamnya. Mereka melihat monster dengan anggota badan dan dagingnya yang terkelupas hanya menyisakan kerangka kosong. Dadanya telah terkoyak, jantungnya diambil dan diganti dengan jantung batu. Telur ular dengan berbagai warna tersebar di seluruh organnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hanya kepalanya yang tetap utuh. Monster ini tidak lain adalah Lin Juxiao. Saat patung lilin itu hancur, monster yang terperangkap di dalamnya mulai terbangun. Telur ular berwarna-warni di dadanya mulai pecah dan ular iblis kecil yang padat mulai keluar dari cangkangnya tanpa sadar menggerogoti daging. Ah 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 ah. Lin Juxiao melolong kesakitan saat sadar kembali merasakan gatal yang menusuk dan rasa sakit yang luar biasa. Tangan kurusnya mencakar dadanya, tetapi dia tidak berdaya melawan ular iblis dan hanya bisa menggeliat di tanah. Suara mengerikan dari gerogotan dan jeritan langsung bergema di seluruh aula depan. Chen Beiyuan menyipitkan matanya dan langsung mengenali bahwa Lin Juxiao menderita hukuman jantung ular iblis unik keluarga Lin. Jenis siksaan ini hampir merupakan siksaan paling brutal yang digunakan oleh keluarga Lin terhadap orang lain dan juga merupakan hukuman mengerikan yang meneror banyak musuh. Dibandingkan dengan hukuman semacam ini, 10 siksaan paling kejam umat manusia hanyalah permainan anak-anak. Disiksa seperti ini lebih buruk daripada kematian. Ular itu akan menggerogoti daging dan organ dalammu sedikit demi sedikit, mengebor jantung dan otakmu. Hukuman ini akan berlangsung selama 9 hari dan 9 malam. Yang lebih buruk adalah bahkan jika Anda ingin mati, Anda tidak bisa. Menggunakan metode kejam seperti itu untuk menghadapi rakyatnya sendiri, saya rasa Tuan Lin pasti sangat membenci cucu ini.
Kakak ipar selamatkan aku tolong minta kakek untuk berbelas kasihan tolong berbelas kasihan Jiu Xiao, salah aku seharusnya tidak menentangmu sebelumnya Perlakukan saja aku seperti anjing dan ulurkan tanganmu. Lin Jiu Xiao yang berguling-guling di tanah sambil berteriak dan mengerang tiba-tiba melihat pasangan di depannya matanya berbinar dan dia menghampiri mereka seperti orang gila, bersujud berulang kali di depan mereka. Dia tidak bodoh jika ada orang yang hadir yang kata-katanya efektif dan dapat menyelamatkan hidupnya, tidak lain adalah Chen Beiyuan di depannya. Jika kakak iparnya berbicara, bahkan orang tua itu harus menghormatinya dan menyelamatkan nyawanya. Bang 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 bang. Pada saat ini, tuan muda ketiga dari keluarga Lin tidak lagi memiliki kesombongan dan sikap mendominasinya sebelumnya. Dia seperti anjing yang melihat tuannya menjilat hingga ekstrim. Namun di hadapan sanjungan Chen Beiyuan, wajahnya tetap tenang tanpa fluktuasi apapun dan dia hanya menatapnya dengan dingin. Melihat Chen Beiyuan acuh tak acuh, Lin Jiu Xiao memilih rute memutar tanpa ragu dan buru-buru menatap adik perempuannya di sebelahnya. Kakak, tolong mohon kakak ipar, aku saudara kandungmu, jika aku mati kamu tidak akan punya saudara, darah larut dalam air. Anak itu tidak bisa lahir tanpa paman. Aku akan menjadi seperti budak bagi keponakanku mulai sekarang. Selamatkan aku. Bab 465 Unifikasi Kekuatan Militer Pertama di Kekaisaran. Kakak, aku hanya bingung sesaat dan ditipu oleh pengkhianat itu, Lin Xiao. Aku bersujud padamu, Bang. Mungkin karena tahu bahwa dia akan mati, Lin Jiu Xiao yang putus asa untuk bertahan hidup menjadi benar-benar gila. Dia bersujud terus-menerus dan dahinya membentur batu bata yang padat hingga meninggalkan lubang besar yang berdarah dan rusak. Terlihat samar ular iblis setipis benang sutra menggeliat di dalam daging dan darah. Darah dan daging yang berceceran terciprat langsung ke tepi rok Lin Yunluo, tetapi sebelum bisa menyentuh roknya, darah itu dihentikan oleh kekuatan tak kasat mata dan terpaku di udara. Pada saat ini Chen Beiyuan dapat merasakan napas Yunluo menjadi cepat dan tubuhnya gemetar. Jelas bahwa emosi batinnya sangat berfluktuasi ketika menghadapi pemandangan di depannya. Namun dia tidak menghentikannya. Pandangannya berhenti sejenak pada wajahnya yang suram dan intelektual dan dia dengan lembut menepuk tangannya. Tuan Lin menyerahkan Lin Jiu Xiao, anggota laki-laki terakhir dari garis utama keluarga Lin, untuk membuktikan ketulusannya. Pada saat yang sama, hal itu juga menunjukkan melalui tindakan tekad untuk menyerahkan keluarga Lin kepada Lin Yunluo. Jika Tuan Besar Lin masih memiliki beberapa gagasan, dia mungkin akan diam-diam menjaga Lin Jiu Xiao tetap hidup, menggunakannya sebagai pejantan, diam-diam mengolah garis keturunan untuk keluarga Lin, dan bertindak sebagai trik tersembunyi. Sekarang bagaimana menangani Lin Jiu Xiao tergantung pada pemikiran Chen Beiyuan dan Lin Yunluo. Namun Chen Beiyuan tidak berniat membuat keputusan. Dia berkata dengan tenang, Yunluo, kamu dan aku adalah suami dan istri. Kamu membuat keputusan dalam masalah ini. Begitu dia membuka mulutnya, dia menyerahkan keputusan itu kepada Lin Yunluo. Selama dia mau, dia bisa menyelamatkan nyawa Lin Jiu Xiao kapan saja. Mata guru tua Lin berkedip dan emosi aneh muncul di mata mendungnya, tetapi menghilang tanpa jejak dengan segera dia tidak mengatakan apa-apa hanya menyaksikan adegan yang akan terjadi di depannya. Namun di balik penampilan yang tampak tenang itu, ada sedikit harapan. Seolah-olah dia sangat peduli dengan keputusan Lin Yatu selanjutnya. Melihat Chen Beiyuan berbicara, orang yang paling bersemangat saat ini tidak lain adalah Lin Jiu Xiao. Karena dalam hatinya, kata-kata Chen Beiyuan tidak diragukan lagi meninggalkannya jalan keluar. Saat ini dia hanya perlu meyakinkan adik perempuannya yang kedua untuk menemukan cara untuk bertahan hidup. Saat ini, Lin Jiu Xiao yang sangat bersemangat tampaknya tidak menyadari keanehan di udara dan dia tidak tahu bahwa dia semakin dekat dan dekat ke istana neraka. Terima kasih saudara ipar kakak ipar sudah setuju tolong bantu saya pasti akan bekerja seperti sapi atau kuda untuk keponakan saya di masa depan untuk membalasmu. Puff! Kilatan cahaya lewat. Ekspresinya tiba-tiba menegang dan sarung pendek berbilah muncul di antara alisnya. Ujung bilahnya menembus tengkoraknya dan muncul di bagian belakang kepalanya, bernoda dengan sedikit materi otak dan bangkai ular iblis. Lin Jiu Xiao menatap kosong adik perempuannya yang tiba-tiba dan tanpa ampun membunuhnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tubuhnya berkedut tanpa sadar, dan jantungnya yang berdetak lambat membatu sejenak. Mungkin merasakan rentang hidup inangnya semakin cepat, ular-ular tipis di dalam dadanya mulai bergegas seperti orang gila mempercepat pemberian makan mereka. Dia tidak pernah bermimpi bahwa saudara perempuan keduanya yang pernah sangat menyayanginya tiba-tiba akan membunuhnya. Kenapa?
Jiu Xiao, kamu nakal sejak kecil dan aku bisa mentolerir serta memaafkanmu, tetapi kamu seharusnya tidak membunuh kakak laki-laki dan ayahku. Selain itu, kamu binatang buas, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pamanku. Mata Lin Yunluo dingin saat dia mengucapkan kata demi kata. Dia bukanlah wanita tanpa otak seperti Liu Ruyan yang memaafkan musuh yang membunuh saudara laki-laki dan ayahnya hanya dengan beberapa kata. Dapat dikatakan bahwa setelah dia mengetahui bahwa Lin Jiuxiao telah membunuh kakak laki-laki dan ayahnya, dia hampir menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya dan peluangnya untuk bertahan hidup tidak lebih dari 0,0001. Namun meski begitu Lin Jiuxiao masih memiliki peluang 0,0001 untuk bertahan hidup dan dia bisa bertaruh bahwa adik perempuannya yang kedua tiba-tiba akan memiliki hati yang penuh kasih dan mengampuninya. Namun apa yang dia katakan sebelumnya benar-benar menghalangi 0,0001 terakhir ini. Baru saja ketika Lin Jiuxiao mengira dia pintar dan ingin lebih dekat dengannya dan bahkan menganggap dirinya sebagai paman dari anak yang belum lahir di perutnya, dia tidak menyadari bahwa mata saudara perempuan keduanya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang buas ini tidak tega menyakiti saudara dan ayahnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan yang disebut keponakannya? Bagaimana jika seseorang menyerangnya dan anak Bei Yuan? Momok seperti ini tidak boleh dibiarkan tetap ada. Lin Yunluo, putri dari keluarga bangsawan yang selalu dikenal karena kecerdasan dan keanggunannya, akhirnya mengungkapkan sisi kejamnya saat ini. Ho ho ho. Mata Lin Jiuxiao membelalak saat dia ambruk ke tanah tanpa daya, mulutnya terbuka lebar ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba ular-ular sutra yang tak terhitung jumlahnya muncul dari mulutnya langsung menghalangi tenggorokannya dan mencekik sedikit keengganannya yang terakhir. Tuan Tua Lin menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri dan mata suram dan keruhnya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa sakit dan kelegaan. Rasa sakitnya adalah semua anggota laki-laki dari generasi keluarga Lin ini meninggal. Untungnya jika Anda ingin bertanggung jawab atas sebuah keluarga, persyaratan pertama adalah menjadi tanpa ampun. Jika Anda tidak tanpa ampun, Anda tidak dapat mengendalikan orang lain atau mengelola keluarga. Meskipun Lin Yunluo adalah seorang gadis, karakternya tidak lebih lemah dari anak laki-laki di keluarga Lin. Namun, dia hanya berada di posisi ini sementara karena kepala keluarga Lin yang sebenarnya di masa depan adalah anak dalam kandungannya. Tentu saja bagi Yunluo saat ini anakku dan aku adalah satu-satunya miliknya. Sebagai perbandingan, yang lain harus berdiri di belakang. Chen Beiyuan menatap Lin Jiuxiao yang meninggal dengan mata terbuka dengan sedikit sikap yang menerima kenyataan di matanya seolah-olah dia sudah menduganya. Dapat dikatakan bahwa mungkin wanita-wanitanya memiliki kepribadian yang berbeda dan berbagai kekurangan karakter, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah tidak satupun dari mereka adalah Voldemort. Jika misalnya dia perlu mengorbankan saudara laki-lakinya sendiri sebagai ganti nyawanya, Bai Ruowei kemungkinan besar akan mengikat Bai Yus, saudara alatnya, dan menjualnya tanpa ragu-ragu. Bahkan Lin Yunluo mungkin akan menangis saat menangkap Lin Jiuxiao dan memaksanya untuk bertukar dengan saudara iparnya. Desir. Dengan kematian Lin Jiuxiao, pertempuran di luar keluarga Lin mulai menjadi tenang dan memudar. Sepertinya orang-orang misterius berpakaian hitam itu juga tahu bahwa akan sulit untuk menghancurkan keluarga Lin malam ini sehingga mereka mulai mundur. Semuanya sepertinya sudah beres. Tiba-tiba seberkas sinar matahari tiba-tiba menyinari dari luar menyinari beberapa sosok di aula depan dan menerangi kegelapan. Langit cerah. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mengubah nasib keluarga Donghua Chen yang berhasil mencaplok keluarga Donghua Lin dan menyelesaikan penyatuan kekuatan militer secara penuh di Kekaisaran Donghua. Kekuatan keseluruhan telah melonjak menjadi keluarga pertama di Kekaisaran Donghua. Hadiah khusus Kaisar Cheng dan X10. Bab 466 seseorang dari keluarga Chen adalah Kaisar Cheng. Meskipun 10 pil Kaisar tidak terlalu berguna bagi Chen Beiyuan saat ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan seluruh keluarga Chen dan wanita di sekitarnya di masa depan. Saat itu kita pasti akan bisa menciptakan 10 Kaisar yang lebih kuat. Saat itu keluarga Chen dengan 10 orang kuat tingkat Kaisar mungkin akan dapat menjadi keluarga nomor 1 umat manusia. Sangat mungkin mereka akan menjadi keluarga super sendiri yang sebanding dengan kekuatan super manapun. Di atas kekuatan teratas adalah kekuatan super. Kekaisaran Donghua, Kekaisaran Elang Putih, Pulau Wanlong, Klan Rubah Qingqiu adalah semua negara adik kuasa. Tanda hubung, halaman dalam keluarga Chen. Ketika matahari terbit dan cahayanya menyinari halaman dalam, orang bisa melihat seorang Buddha dan seorang Taois duduk bersila di sudut yang menjaga kedua sisi. Buddha dan Taois ini sebenarnya adalah mayat baik dan jahat Chen Beiyuan. Di ruangan di belakang dua mayat baik dan jahat, ibu hamil Bai Ruowei Chen, ibu Jiang Yunhua Leng Ruobing, dan yang lainnya berkumpul. Pertempuran tadi malam bukan hanya untuk mencaplok keluarga Lin dan menghentikan serangan keluarga lain, tetapi juga untuk mencegah sarang mereka digerebek dan rumah mereka dicuri.
Chen Beiyuan membunuh dua mayat baik dan jahat sejak dini dan menjaganya di dalam keluarga Chen untuk melindungi keselamatan anggota keluarganya. Amitabha, tidak ada pergerakan di istana tadi malam. Bahkan satupun anggota keluarga kerajaan yang kuat tidak dikirim dan keluarga Chen tidak diserang. Semuanya begitu damai. Saya baru-baru ini merasa bahwa ajaran Buddha saya telah meningkat lebih jauh dan keterampilan tinju dan menendang saya dalam membujuk orang untuk menjadi baik telah menjadi jauh lebih kuat. Saya baru saja akan mencobanya tetapi tidak ada donatur yang datang untuk mencobanya. Sayang sekali. Sansi menyentuh kepalanya yang halus, menggumamkan beberapa kata Buddha, dan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia jelas tidak puas karena dia tidak berkelahi dengan tinju dan kaki tadi malam untuk membujuk orang agar menjadi baik. Taois bangkai jahat tidak jauh dari sana sama sekali tidak memanjakannya dan seringai jahat muncul di sudut mulutnya. Keledai botak itu hanya sok alim. Begitu kata-kata ini diucapkan, senyum di wajah mayat baik membeku dan dia menatap mayat jahat dengan mata dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah dia siap bertarung jika mereka memiliki perbedaan pendapat. Tanda kamar halaman dalam. Ibu Chen sedang duduk di samping menantu perempuannya yang sedang hamil, lengannya melingkari bahunya, dan dia dengan lembut menasihati Ruowe, aku sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Para pria dari keluarga Chen ada di luar sana memegang pisau dan kita sebagai menantu perempuan harus tetap di belakang untuk membantu menstabilkan situasi di rumah dan memastikan tidak ada yang salah. Keluarga Chen telah mampu mengumpulkan begitu banyak kekayaan selama bertahun-tahun, semua berkat para pria yang bekerja keras di luar. Kita harus mencoba untuk memahami mereka sebanyak mungkin. Beiyuan adalah anak yang sangat khawatir keluarga Lin baru saja diambil alih jadi dia tidak bisa begitu saja pergi seperti itu. Aku khawatir dia tidak akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Aku khawatir dia harus tinggal di keluarga Lin dan membuat semua pengaturan. Jangan khawatir, Beiyuan tahu batasnya kekayaan keluarga Chen pasti akan diwariskan kepada anak-anakmu di masa depan. Bu, aku mengerti Beiyuan melakukan ini untuk masa depan keluarga. Bai Ruowei menatap Ibu Chen yang menghiburnya dengan suara lembut dan hatinya tergerak. Keanehan dan ketidaknyamanan yang dia rasakan menghilang. Dia juga hamil dan melihat suaminya tidak pulang tetapi tinggal di rumah wanita lain. Tidak mungkin baginya untuk tidak merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Terutama karena dia adalah saingan terbesarnya dalam cinta yang hampir membalikkan keadaan ketika mereka bertunangan dan dikabarkan hamil anak kembar. Untungnya kata-kata Ibu Chen memberinya kepercayaan diri dan kenyamanan yang besar. Ya, karena dia telah menjadi wanita muda dari keluarga Chen, dia harus lebih berpikiran luas dan toleran terhadap beberapa hal suaminya. Tanda kutip. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama sebulan terakhir, keluarga Lin telah mengalami serangkaian perombakan berdarah. Fakta bahwa Lin Yunluo untuk sementara mengambil alih posisi kepala keluarga dan anak dalam kandungannya ditunjuk sebagai kepala keluarga baru di muka jelas menyebabkan kegemparan di dalam keluarga Lin. Di antara mereka, tentu saja ada banyak anggota keluarga Lin yang tidak puas dan berusaha membuat keributan besar. Karena alasan ini, kakek Lin secara pribadi mengambil tindakan dengan brutal menekan pemberontakan dan membunuh banyak orang untuk membuka jalan bagi cucunya. Tidak ada cara lain, Chen Beiyuan telah tinggal di keluarga Lin selama ini, tinggal bersama Lin Yunluo dan mereka tidak terpisahkan. Jika dia tidak mengambil tindakan membunuh sekelompok orang untuk menegakkan otoritasnya dan membuka jalan dan benar-benar memprovokasi Chen Beiyuan untuk mengambil tindakan, dia mungkin akan membantai setengah dari keluarga Lin yang besar terlebih dahulu dan kemudian separuh lainnya. Untuk mengurangi jumlah kematian di keluarga Lin, satu-satunya orang jahat adalah Tuan Lin. Dalam keadaan seperti itu, wajar bagi Lin Yunluo untuk sementara mengambil alih sebagai kepala keluarga. Betapa kejamnya menggunakan keturunannya sendiri sebagai pengganti, dia secara paksa mengendalikan keluarga berusia 1000 tahun dan mengubah mereka menjadi mainannya. Cara seperti itu benar-benar mencengangkan. Aku tidak menyangka perseteruan antara keluarga Chen dan Lin akan didamaikan dengan cara ini. Ini benar-benar di luar ekspektasiku. Kupikir salah satu dari mereka akan jatuh. Sekarang keluarga Chen setelah menelan keluarga Lin seharusnya menjadi yang terkuat di kekaisaran, bahkan keluarga kerajaan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keluarga kerajaan sama sekali tidak bereaksi. Ini agak tidak terduga. Petik, ketika perubahan dalam keluarga Lin diumumkan, itu secara alami menyebabkan kegemparan di seluruh kekaisaran dan banyak orang kagum dengan metode Chen Beiyuan. Tapi satu-satunya hal yang membingungkan adalah dari awal hingga akhir keluarga kerajaan tidak bergerak sama sekali dan hanya menonton tanpa daya. Dalam sekejap mata. Setengah bulan lagi berlalu, suasana yang semula terburu nafsu dan bising di seluruh ibu kota kekaisaran berangsur-angsur stabil. Selama periode ini sesuatu terjadi. Lin Xiaoxi, pembunuh yang membunuh Lin Sufeng, dihadang oleh orang-orang kuat kekaisaran di tempat rahasia di barat kekaisaran. Setelah itu, lelaki tua keluarga Lin, manusia terkuat, mengambil tindakan secara pribadi mencoba membunuhnya.
Tepat ketika semua orang mengira Lin Xiao pasti akan mati, dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan aneh meskipun dia hanya seorang kuasi kaisar, dia berhasil melarikan diri dari tangan kakek Lin. Tentu saja, kejadian ini langsung menarik perhatian dan kekaguman banyak keluarga bangsawan di seluruh ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Xiao benar-benar bisa lolos dari tangan manusia terkuat. Seketika seluruh ibu kota kekaisaran ramai dengan diskusi dengan banyak yang berspekulasi bahwa Lin Xiao memiliki harta langka, manual rahasia, atau dia memiliki seorang master di belakangnya yang membimbing dan melindunginya. Sama seperti banyak orang yang mendiskusikan hal ini, tekanan kekaisaran yang kuat tiba-tiba meletus dari arah keluarga Chen, menarik perhatian semua keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Seseorang akan menjadi seorang kaisar. Mungkinkah kekaisaran akan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar baru? Tunggu, arah itu sepertinya itu arah keluarga Chen. Bab 467 Sesepuh Agung menjadi kaisar dan Lin Xiao bergabung dengan keluarga kerajaan Jiang. Apakah ada seseorang dari keluarga Chen di Kaisar Cheng? Dalam sekejap, berita ini menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran dan mata para leluhur dari berbagai keluarga langsung tertuju pada keluarga Chen. Belum genap 2 bulan sejak keluarga Chen mencaplok keluarga Lin, tetapi kekuatan keseluruhan mereka telah membuat banyak orang ketakutan. Sekarang ada ahli tingkat kaisar lain yang akan muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembaruan dan peningkatan dalam kekuatan tempur versi tidak terlalu dibesar-besarkan. Itu hanya memperkuat, bukan melemahkan, kan? Apakah ini cara semua orang bermain? Dalam sekejap, pikiran-pikiran mengerikan tentang kekaisaran tiba-tiba berkumpul di luar keluarga Chen, tetapi tidak ada yang berani mengintip ke dalam, menatap pemandangan di depan mereka. Siapakah monster tua tersembunyi dalam keluarga Chen yang menjadi kaisar? Dia benar-benar mengatur waktu dengan sangat cerdik. Seharusnya tidak demikian. Sebagian besar monster tua dari keluarga Chen tewas dalam perang besar 100 tahun yang lalu. Bahkan mereka yang masih hidup memiliki umur pendek dan potensi yang habis. Mustahil bagi mereka untuk menjadi kaisar. Tunggu, jika mustahil bagi generasi yang lebih tua, maka itu pasti generasi yang lebih muda. Sial, mungkinkah Chen Beiyuan akan menjadi seorang kaisar? Salah satu pemikiran kekaisaran tingkat menengah tiba-tiba berteriak dan membuat tebakan yang luar biasa. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terdiam. Jika itu orang lain, leluhur keluarga bangsawan yang baru saja berbicara mungkin akan dimarahi sampai mati oleh orang-orang yang hadir dan akan diejek dan dianggap pikun dan bodoh. Tetapi jika itu Chen Beiyuan, sepertinya ini memang mungkin. Lagi pula, Chen Beiyuan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan sebelumnya, jadi bukan tidak mungkin dia tiba-tiba menjadi seorang kaisar. Namun, orang yang hadir adalah monster tua dengan pengalaman yang kaya dan mata yang ganas, dan dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Bukan, orang yang menjadi kaisar bukanlah Chen Beiyuan. Alam kaisar yang dipadatkan orang ini seharusnya adalah pembatasan. Ini tidak sesuai dengan sistem kultivasi Chen Beiyuan dan bahkan lebih tidak sesuai dengan alam aneh yang dia tunjukkan sebelumnya. Pembatasan cenderung menjadi domain tambahan dan dianggap sebagai kekuatan domain yang paling sempurna oleh banyak ahli formasi. Setelah dapat dipadatkan, ia dapat membentuk formasi hanya dengan satu pikiran, melepaskan diri dari semua batasan. Formasi tersebut dapat mencapai langit dan membentuk kekuatan tempur dengan kecepatan tercepat. Seorang ahli formasi tingkat kaisar dapat mengalahkan banyak rekan secara langsung dan bahkan memiliki kemampuan untuk melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Dan keluarga Chen kebetulan memiliki seorang Grandmaster formasi. Pria yang menjadi seorang kaisar adalah Chen Longxiao, tetua agung keluarga Chen yang hidup selama lebih dari 300 tahun. Chen Longxiao. Beberapa kaisar kuat yang hadir sedikit terpana dan tentu saja mereka juga tahu keberadaan Chen Longxiao. Jenius keluarga Chen ini yang dulunya berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi kaisar yang hebat tiba-tiba menjadi ahli dalam teknik formasi menjadi sesat dan kehilangan karunia umur panjangnya. Tetapi masalahnya, bukankah rentang hidupnya sudah terbatas dan potensinya habis? Bagaimana mungkin dia bisa menerobos dan menjadi seorang kaisar? Mungkinkah ada pertemuan kebetulan lainnya? Tanda hubung. Faktanya, mereka menebak dengan benar bahwa Chen Longxiao memang memiliki peluang dan keadaan yang berbeda. Sebelumnya, Chen Beiyuan telah mengeluarkan buah umur panjang dan buah pembersih sumsum untuk memulihkan potensi umur panjang dari sesepuh tertua keluarga Chen. Pada saat ini, sesepuh agung sudah memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menjadi seorang kaisar dan dia hanya membutuhkan sentuhan akhir. Lebih dari sebulan yang lalu, Chen Beiyuan memberi pihak lain pil kaisar yang sepenuhnya menebus sentuhan akhir ini. Hahaha, hari ini aku telah berhasil menjadi seorang kaisar yang menambahkan 200 tahun lagi ke umurku.
Tak lama kemudian, tawar yang dari tetua agung Chen Longxiao terdengar dari keluarga Chen yang bergema di seluruh ibu kota kekaisaran membawa kekuatan kekaisaran yang agung menarik perhatian banyak orang. Tindakan ini tidak hanya mengungkapkan kegembiraan dan semangat, tetapi juga memiliki efek jera tertentu pada dunia luar. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan keluarga Chen menjadi lebih kuat. Selamat kepada tetua agung karena berhasil menembus alam dan menjadi seorang kaisar. Keluarga Chen saya telah mendapatkan seorang ahli tingkat kaisar lagi untuk melindungi kekayaan keluarga. Selamat kepada tetua agung karena berhasil menembus alam dan menjadi seorang kaisar. Keluarga Chen saya telah mendapatkan seorang ahli tingkat kaisar lagi untuk melindungi kekayaan keluarga. Selamat kepada tetua agung karena berhasil menembus alam dan menjadi seorang kaisar. Keluarga Chen saya telah mendapatkan seorang ahli tingkat kaisar lagi untuk melindungi kekayaan keluarga. Petik teriakan memekakkan telinga dari anggota keluarga Chen yang muncul segera setelahnya membuat semua pihak ketakutan. Keluarga Chen tumbuh terlalu cepat. Rumah pangeran. Jiang Yunfan, putra mahkota kekaisaran, juga melihat ke arah keluarga Chen dengan ketakutan di wajahnya dan rasa aneh yang tanpa sadar muncul di hatinya. Meskipun dia diam-diam telah mencapai semacam kesepakatan dan aliansi dengan keluarga Chen, dia semakin waspada dan ketakutan menghadapi keluarga Chen yang semakin kuat. Tidak heran ayahku diam-diam menekan keluarga Chen selama ini. Jika monster seperti itu dibiarkan tumbuh bebas, siapa yang tahu seberapa jauh ia akan mencapai. Setelah aku naik tahta, aku harus segera menekan mereka. Istana Kekaisaran Aula Xuanwu. Di dalam istana yang remang-remang, Kaisar Jiang yang lama tidak terlihat duduk di atas tahta naga dengan Jiang Bai, kepala sekolah Donghua, dan sosok tidak jelas berpakaian hitam berdiri di bawahnya. Sebuah cermin yang bersinar dengan cahaya keemasan tergantung di udara memantulkan apa yang terjadi di seluruh ibu kota kekaisaran. Adegan Chen Longxiao menerobos alam kaisar masih terbayang jelas di benaknya. Pakar alam kaisar lainnya keberuntungan keluarga Chen benar-benar berkembang. Di atas singgasana naga, sosok kerajaan yang memancarkan tekanan kekaisaran tiba-tiba mengeluarkan suara yang ambigu. Kaisar Kekaisaran Donghua, pemegang kekuasaan tertinggi, sudah lama tidak terlihat sejak dia dikubur dalam-dalam setelah runtuhnya Istana Wuji. Bahkan ada rumor bahwa dia memiliki masalah kesehatan dan sakit parah dan hidupnya bergantung pada seutas benang. Lebih dari sebulan yang lalu, keluarga kerajaan menyaksikan keluarga Chen menelan keluarga Lin tanpa reaksi apapun, yang di mata banyak orang secara tidak langsung memverifikasi hal ini. Namun pada saat ini Kaisar Jiang yang duduk tinggi di atas tahta naga di atas istana memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya dan sama sekali tidak marah. Dia tampaknya tidak berada dalam kondisi hidup yang tergantung pada seutas benang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Jiang Huang ini yang selalu dikabarkan oleh dunia luar memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan bakat yang sangat buruk dan yang umur hidupnya jauh lebih lama daripada umur kultivator biasa hanya dengan meminum berbagai eliksir umur panjang sekarang samar-samar memancarkan tekanan seorang kaisar. Dia sebenarnya juga seorang kaisar yang kuat. Terlebih lagi, aura yang dia pancarkan bahkan lebih menakutkan dan mengerikan daripada aura Chen Longxiao yang baru saja menerobos. Jika berita ini menyebar, mungkin akan menimbulkan kehebohan. Ini sangat tidak sesuai dengan kesan yang diberikan Kaisar Jiang kepada berbagai kekuatan di masa lalu sebagai maskot. Sebagai seorang kaisar yang kuat, dia selalu menunjukkan kelemahannya di depan rakyatnya. Bahkan ketika dia melancarkan perang melawan negara Sakura, dia diancam oleh Chen Beiyuan yang saat itu hanyalah raja perang dan dia hanya menutup mata terhadapnya. Jiang Huang ini bersembunyi sangat dalam. Tiba-tiba Kaisar Jiang di atas tahta naga menunduk menatap sosok misterius berpakaian hitam di bawah dan berkata, Lin Xiao, bagaimana menurutmu? Bab 468 latar belakang keluarga kerajaan yang menakutkan Chen Beiyuan akhirnya menjadi kaisar. Sosok misterius berpakaian hitam yang berdiri di dasar aula Xuanwu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tegas yang dipenuhi bekas luka. Sepasang mata hijau gelap berkilat dengan cahaya jahat saat mereka menatap Kaisar Jiang tanpa rasa takut di atas singgasana naga di atas. Orang ini tidak lain adalah Lin Xiao, putra keberuntungan yang telah diburu oleh semua pihak tetapi telah melarikan diri berkali-kali. Beberapa waktu lalu, dia bahkan lolos dari tangan Tuan Lin, manusia terkuat dari ras manusia yang menyebabkan ketenarannya. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa penjahat buronan kekaisaran ini yang seharusnya bersembunyi di mana-mana justru akan muncul di istana kekaisaran. Ini patut direnungkan. Kamu tahu sebagai pembunuh Lin Sufeng, reputasi Lin Xiao telah hancur di seluruh kekaisaran Donghua dan dia hampir dibenci oleh semua orang. Dahulu meskipun menghadapi pengejaran berulang dari berbagai kekuatan besar dan bahkan serangan dari yang terkuat, dia mampu mengatasi kesulitan berulang kali. Meskipun ini sebagian karena faktornya sendiri, akan menjadi mimpi kosong untuk mengatakan bahwa tidak ada yang mendukung dan membantunya di belakang layar.
Saat ini dia muncul di istana Xuanwu secara alami mengungkap hubungan rahasianya dengan keluarga kerajaan Jiang. Setelah kontak mata singkat, Lin Xiao perlahan menurunkan matanya menunjukkan sedikit rasa hormat di depan Kaisar Jiang Huang dan perlahan berkata, "Yang mulia mungkin lebih jelas di dalam hatinya daripada Lin Xiao. Alasan mengapa keluarga Chen telah mengalami perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir adalah karena orang itu. Jika bukan karena orang itu, keluarga Chen mungkin masih dalam keadaan setengah mati sebelumnya. Bagaimana bisa makmur seperti sekarang?" Jika bukan karena rencana orang itu yang berkelanjutan, bagaimana bisa wajah dan daun ara keluarga kerajaan terkoyak berulang kali dan bagaimana bisa Lin Xiao jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan hari ini? Ketika dia menyebut orang itu sekalipun meskipun dia tidak menyebutkan nama aslinya, hatinya terbakar amarah dan kebencian menyebar seperti rumput liar hampir menjadi gila. Chen Beiyuan. Jika bukan karena binatang sialan ini, dia tidak akan berada. Selama waktu dia diburu, dia kira-kira menduga bahwa orang yang diam-diam menyerang dan menjebaknya di Gundayuan hari itu adalah Chen Beiyuan. Selama periode ini dia mengalami pengepungan berulang oleh pasukan tempur teratas dari seluruh kekaisaran Donghua dan hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Jika bukan karena keluarga kerajaan yang diam-diam membantunya pada saat kritis, dia tidak akan tahu di mana dia akan mati di parit. Dihadapkan dengan tawaran damai yang diajukan oleh keluarga kerajaan Jiang, dia secara alami tidak menolak dan naik ke kapal raksasa ini tanpa ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa dalam situasi saat ini dia tidak bisa mengalahkan Chen Beiyuan sendirian dan dia membutuhkan dukungan dari kekuatan yang kuat di belakangnya. Saat ini di seluruh kekaisaran Donghua, satu-satunya keluarga yang mampu bersaing dengan keluarga Chen adalah keluarga kerajaan. Walaupun di permukaan kekuatan keseluruhan keluarga Chen melampaui kekuatan keluarga kerajaan, sebagai penguasa kekaisaran Donghua, kekuatan dan latar belakang keluarga kerajaan yang sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Jika tidak, pemerintahan mereka sudah lama digulingkan. Melihat kembali kebangkitan awal Chen Beiyuan, hampir seluruhnya disebabkan oleh penipuan terhadap keluarga kerajaan sehingga ia mampu bangkit begitu cepat dan mengerikan. Kaisar Naga Berdarah, kekuatan ilahi Jiaozi, topeng dewa kuno, kartu truf Chen Beiyuan yang membuatnya terkenal hampir semuanya dicuri dari keluarga kerajaan dan ini hanyalah puncak gunung es dari keluarga Jiang kerajaan. Latar belakang keluarga Jiang benar-benar tak terduga. Bahkan keluarga Lin sebelumnya tampak lebih seperti orang kaya baru di depan keluarga kerajaan. Kesenjangan di antara mereka jelas. Jika saya bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Harus dikatakan bahwa alasan mengapa Lin Xiao memilih untuk berhubungan dengan keluarga kerajaan Jiang bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri tetapi juga untuk menghasilkan uang. Dengan kasus Chen sebagai contoh, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Ketika dia memikirkan ini, Lin Xiao menatap kedalaman mata Jiang Huang dan ada sedikit ketertarikan di matanya. Yang mulia Lin Xiao dan Chen Beiyuan memiliki kebencian yang mendalam, tetapi karena kekuatannya yang lemah dia selalu tidak dapat membalas dendam. Hari ini dia telah bertemu dengan seorang guru yang bijaksana dan akhirnya melihat kesempatan untuk membalas dendam. Saya harap Yang Mulia akan memberi Lin Xiao kesempatan. Bang! Lin Xiao berlutut tanpa ragu-ragu menyungkurkan diri ke tanah dan memberikan penghormatan. Dia sangat yakin bahwa alasan mengapa Kaisar Jiang meminta seseorang untuk menyelamatkannya pasti karena dia memiliki maksud dan rencana tertentu dan hubungan antara kedua pihak secara alami dapat digunakan untuk keuntungan mereka. Melihat Lin Xiao begitu hormat, Kaisar Jiang yang duduk tinggi di atas singgasana naga mengangguk sedikit, dan sedikit kepuasan tampak muncul di matanya yang acuh tak acuh. Dalam hal ini, aku akan memberimu kesempatan. Ketika leluhur keluarga Jiang kami memimpin banyak pengikut untuk mendirikan fondasi kekaisaran Donghua, mereka menemukan alam rahasia misterius yang ditinggalkan oleh suku kuno. Tidak hanya berisi senjata dan harta jahat suku kuno, tetapi juga menyegel beberapa iblis dan monster jahat. Gunakan perintah rahasia ini untuk memasuki alam rahasia itu, pergi ke runtuhan dan lepaskan iblis darah yang disegel oleh leluhur kita. Beritahu iblis itu bahwa aku telah menyiapkan sejuta makanan darah untuknya serta bibit tingkat dewa masa depan. Setelah ini selesai, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin kau memasuki alam kaisar. Swish! Sebuah ordo rahasia aneh tiba-tiba muncul dan melayang di depan Lin Xiao. Lin Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi panas, jelas dia juga tertarik dengan pai yang dilukis oleh Jiang Huang. Memasuki alam kekaisaran tidak diragukan lagi merupakan godaan besar baginya saat ini. Ini juga akan memungkinkannya untuk mengambil langkah besar di depan Chen Beiyuan, memberinya kesempatan untuk mengejar ketinggalan nanti. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Adapun melepaskan iblis darah mengerikan yang disegel di alam rahasia aneh dan membawanya kembali ke dunia ini, apa konsekuensinya?
Haha, itu tidak masalah. Terima kasih Yang Mulia atas hadiahnya. Lin Xiao menerima ordo rahasia di depannya tanpa ragu dan hendak Firazid mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan hormat ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tidak hanya dia, dua orang lainnya di aula Xuanwu juga menyadari sesuatu yang aneh pada saat ini. Desir. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah dan mereka tiba-tiba melihat keluar istana ke arah keluarga Lin Donghua. Boom. Sebuah tekanan kekaisaran yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari keluarga Lin seketika menyapu seluruh ibu kota kekaisaran. Dalam sekejap langit di atas seluruh ibu kota kekaisaran jatuh ke dalam keheningan dan kegelapan seolah-olah malam abadi telah tiba. Selain itu, aura terlarang dan penglihatan aneh yang dia ungkapkan berkali-kali lebih menakutkan daripada Chen Longxiao yang baru saja menjadi seorang kaisar. Dalam sekejap semua leluhur di seluruh ibu kota kekaisaran terkejut. Ada orang lain yang menjadi kaisar. Itu adalah arah keluarga Lin. Tunggu aura terlarang yang familiar ini. Ini Chen Bei, bab 469 versi T0 Chen Bei Yuan. Chen Bei Yuan di Kaisar Cheng. Berita ini seperti guntur mengerikan yang menghantam hati semua kekuatan di seluruh ibu kota kekaisaran yang menyebabkan badai besar. Saat ini kurang dari 1/4 jam 15 menit telah berlalu sejak Chen Xiangli kepala tetua keluarga Chen menjadi seorang kaisar dan namun keluarga Chen akan mendapatkan ahli tingkat kaisar lainnya. Saat ini, semua keluarga dan klan besar di seluruh kekaisaran hampir menjadi gila. Dalam satu hari, dua orang kuat tingkat kaisar lainnya muncul. Ini bukan lagi masalah peningkatan versi, ini adalah versi T0. Saat ini, yang pertama berhasil menembus pertahanan adalah keluarga kelas menengah dan biasa. Beberapa generasi keluarga saya telah berusaha sekuat tenaga dan tidak mengeluarkan biaya untuk membangun fondasi dan tulang punggung keluarga. Kamu sudah membuat dua dalam satu hari. Oke, mari kita bermain seperti ini oke. Hancurkan pertahananku sekarang. Dibandingkan dengan keluarga kecil dan menengah di bawahnya yang telah rusak, keluarga teratas di puncak kekaisaran dan yang bertanggung jawab atas saham asli sangat tenang. Bukannya aku tidak terkejut, aku hanya mati rasa. Mereka sudah sangat memahami kengerian monster Chen Bei Yuan ini. Tanda, di dalam aula Xuanwu. Melihat bahwa Chen Bei Yuan benar-benar mulai menjadi seorang kaisar, suasana percakapan yang menyenangkan barusan membeku dalam sekejap. Wajah Lin Xiao langsung berubah suram dan jelek, matanya redup, napasnya menjadi cepat, dan dia hampir terluka karena amarah. Ada sedikit rasa takut di kedalaman mata hijau itu. Entah kenapa setiap kali dia mencoba maju selangkah dan melampaui lawannya, lawannya selalu memimpin dengan kecepatan yang tidak masuk akal, hingga membuatnya jauh tertinggal. Siapa putra takdir yang sebenarnya? Meskipun Kaisar Jiang yang duduk tinggi di atas tahta naga memiliki ekspresi tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya pada gagang kepala naga hingga hampir meninggalkan bekas jari cekung pada gagang kepala naga emas. Dia adalah salah satu orang yang paling enggan melihat Chen Bei Yuan menjadi kaisar. Chen Bei Yuan dari Kaisar Cheng saja sudah cukup untuk menyaingi seluruh keluarga terkemuka. Bukan hanya satu keluarga teratas, tetapi beberapa keluarga teratas. Keberadaannya menimbulkan ancaman besar bagi keluarga kerajaan. Ini pasti akan menciptakan celah dalam rencananya. Penyesuaian yang sesuai harus dilakukan. Lin Xiao, aku mengizinkanmu untuk memasuki brankas rahasia kerajaan sekali. Ada mayat naga racun abis iblis alam kaisar puncak di brankas rahasia kerajaan. Memurnikannya akan cukup untuk membantumu menembus alam kaisar. Mengingat sensitivitas identitasmu, kamu akan membawa mayat naga racun abis iblis ke alam rahasia untuk menerobos. Setelah menerobos, kamu akan berangkat untuk menyelamatkan iblis darah yang disegel. Swish. Token lain dari perbendaharaan rahasia kerajaan dilemparkan dan mendarat di depan Lin Xiao. Lin Xiao yang awalnya memiliki wajah muram melihat ordo rahasia naga kegelapan yang mengambang di depannya. Dia merasa seperti terkena kue besar di langit dan pikirannya menjadi kosong untuk sesaat. Pekerjaan itu bahkan belum selesai tetapi dia sudah menerima hadiahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Terima kasih atas rahmat Anda, Yang Mulia. Lin Xiao tidak akan pernah mengecewakan Anda dan pasti akan menyelamatkan iblis darah. Wajah Jiang Bai sedikit berubah, bibirnya bergerak seolah-olah dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk menutup mulutnya. Setelah Lin Xiao pergi, seluruh aula Xuanwu terdiam. Pangeran Kekaisaran akhirnya tidak bisa menahan keanehan di hatinya dan menatap Kaisar Jiang di atas. Yang Mulia, Anda memberinya mayat naga dengan begitu mudah. Saya melihat bahwa burung hantu ini tampak setia, tetapi kenyataannya dia memiliki pikiran yang berbahaya. Bahkan jika Anda memberinya hadiah ini, dia tidak akan berterima kasih. Berdasarkan karakter burung hantu ini, ia pasti akan melahap tuannya di masa depan. Dihadapkan dengan teguran dari saudara laki-lakinya yang kedua, wajah Kaisar Jiang yang duduk tinggi di singgasana naga tampak bergerak sesaat tetapi segera menghilang.
Aku tahu anak ini memiliki sifat pemberontak, tetapi itu tidak penting. Iblis surgawi wilayah luar memiliki karakter yang sangat buruk, meskipun anak ini bukan iblis surgawi wilayah luar yang sebenarnya, tetapi hanya yang dibuat-buat secara acak dan tidak lengkap, dia tidak boleh diremehkan. Bidang catur yang ditempatkan dengan santai oleh orang luar itu pastilah tidak sesederhana itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa melawan monster dari keluarga Chen begitu lama. Bencana besar 10.000 tahun akan segera dimulai. Jika Chen Beiyuan membunuh burung hantu ini, dia pasti akan membentuk hubungan sebab akibat dengan keberadaan ekstrateritorial di belakangnya dan mendatangkan bencana besar. Ketika itu terjadi, langit akan datang untuk mengambil alih keluarga Chen. Dibandingkan dengan ini, mayat naga alam kaisar bukanlah apa-apa. Iblis dari luar domain. Mata Jiang Bai berubah dan dia jelas tahu apa itu. Namun kedua orang yang berbicara pada saat itu tidak memperhatikan bahwa di tempat Lin Xiao baru saja berdiri ada jejak kecil abis demonik Tot yang perlahan menghilang. Boom. Di langit fenomena aneh dan ganjil yang seperti malam kutub berlangsung selama beberapa napas dan kemudian prekursor kesengsaraan guntur mulai muncul seolah-olah bersiap untuk menghentikan Kaisar Cheng. Apakah itu kesengsaraan guntur? Apa yang terjadi mengapa kesengsaraan guntur tiba-tiba muncul? Wow, itu adalah kesengsaraan guntur penghancur salah satu dari 10 kesengsaraan guntur kuno. Nenek moyang dari berbagai keluarga yang telah memperhatikan arah keluarga Lin tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat lautan guntur yang gelap muncul di langit. Biasanya seorang kultivator yang menjadi seorang kaisar hampir tidak akan menemui kesengsaraan guntur. Situasi ini hanya akan terjadi pada para praktisi dengan fisik khusus atau mereka yang telah mempraktikkan keterampilan khusus atau mereka yang dibebani dengan dosa-dosa keji. Dalam sekejap, guntur hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya mengembun di langit seperti lautan guntur hitam yang terus-menerus bergulung dan naik. Adegan tiba-tiba ini sangat mirip dengan kelahiran kembali Kaisar Naga Berdarah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kesengsaraan guntur destruktif yang dihadapi Chen Beiyuan saat ini berkali-kali lebih mengerikan daripada yang dihadapi Kaisar Naga Berdarah sebelumnya. Perlakuan antara kedua belah pihak bahkan lebih berbeda. Guntur gelap apapun yang terkondensasi di langit tidak kalah dahsyatnya dengan guntur ke-10 yang dihadapi Kaisar Naga Berdarah sebelumnya. Beberapa kaisar yang kuat merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan hati mereka bergetar saat mereka melihat tekanan mengerikan yang terkandung di lautan guntur gelap di langit. Sepertinya tribulasi petir kehancuran ini agak terlalu kuat. Jika aku menyerang mereka dari belakang, aku khawatir tidak ada satupun dari mereka yang akan bersuara. Tepat ketika banyak orang tidak bisa menahan diri untuk berdoa bagi Chen Beiyuan dan mencemooh kemalangannya. Namun tiba-tiba suara dengusan dingin terdengar dari dalam keluarga Lin. Dengusan. Saat berikutnya, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Lautan guntur gelap yang terus naik dan bergulung di langit tiba-tiba berhenti ketika mendengar dengusan dingin yang familiar itu, dan kemudian seolah-olah melihat hantu. Ups, saya lupa memeriksa almanak sebelum keluar. Saya ingin menjahili orang lemah, tetapi akhirnya bertemu dengan orang kuat. Badai petir ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Aku takut jika aku selangkah lebih lambat, aku akan dipukul oleh orang jahat itu lagi. Minut. Halaman dalam keluarga Lin. Duduk di ranjang, Chen Beiyuan tanpa meminum pil kaisar tampaknya secara alami naik ke tahap awal alam kaisar tanpa halangan apapun. Dan pada saat Kaisar Cheng hendak meninggal, cahaya misterius tiba-tiba muncul di benaknya seolah-olah dia telah melihat rahasia surga. Tanpa diduga serangkaian bisikan misterius terputus-putus muncul. Bencana besar 10.000 tahun konspirasi pengkhianatan kekalahan menghancurkan umat manusia. Waspadai pengkhianat. Bab 470 kebenaran di balik kematian iblis tua Chen. Beware betrayal. Bisikan misterius intermiten itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi seolah-olah mereka menghadapi semacam halangan atau batasan, mereka berhenti tiba-tiba dalam sekejap. Swish. Dan pada saat bisikan itu menghilang, Chen Beiyuan di ranjang tiba-tiba membuka matanya, tatapannya menjadi sangat tajam, tetapi dalam sekejap mata berubah menjadi damai. Aura mengerikan yang baru saja menembus alam kaisar dan alam abis yang terkondensasi di tubuhnya menghilang dalam sekejap, menjadi sangat tenang. Pada saat ini dia tampak bukan seperti anak ajaib nomor satu umat manusia, Chen Beiyuan, yang dapat dengan mudah menekan kesengsaraan guntur langit dan bumi, tetapi lebih seperti orang biasa. Pada saat ini dia tidak memperhatikan perubahan drastis pada tubuhnya. Sebaliknya, dia sangat tenggelam dalam pesan misterius yang berbisik, matanya berkedip dan berubah terus-menerus. Selama bencana besar terakhir 10.000 tahun, ras manusia menjadi sasaran berbagai ras yang terperangkap dalam pusaran konspirasi dan menghadapi pengkhianatan dari dalam yang menyebabkan kekalahan dan pembersihan pamungkasnya.
Setelah mengkhianati umat manusia, pengkhianat itu tidak hanya tidak dibersihkan, tetapi dia justru memperoleh manfaat besar menjadi sangat kuat dan masih ada. Bisikan misterius itu tidak hanya mengingatkan saya pada bencana besar terakhir, tetapi juga memperingatkan saya untuk berhati-hati terhadap pengkhianat dari waktu itu. Biasanya menjadi orang yang curiga, dia tidak akan mempercayai gema misterius yang tiba-tiba begitu saja. Tetapi masalahnya adalah gema misterius barusan memberinya perasaan yang sangat familiar seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Bisikan misterius itu hampir identik dengan bisikan yang kudengar di Gua Iblis Aneh ketika aku melihat patung iblis tua Chen dan mendapatkan kitab terlarang abis. Mengapa patung iblis tua Chen dari novel aslinya muncul di dunia ini? Mungkinkah bisikan misterius itu adalah suaranya? Karena iblis tua Chen yang seharusnya berasal dari bagian akhir novel aslinya ada di dunia ini, lalu siapa aku? Kenapa dia menyampaikan informasi ini kepadaku? Mata Chen Beiyuan gelap dan terus berubah. Di balik penampilannya yang tenang, ada gelombang turbulen di hatinya. Setelah melakukan perjalanan ke dunia novel menyegarkan Urban Medical Guts Happy Records, dia menjadi penjahat yang ditakdirkan. Sekarang dia tiba-tiba menerima bisikan misterius dari iblis masa depan Chen. Perubahan plot yang tiba-tiba ini tampaknya sedikit di luar cakupan. Pertama kali di Gua Aneh itu baik-baik saja, tetapi sekarang terjadi lagi. Sepertinya dia telah terperangkap dalam pusaran yang tak terbayangkan dan bahkan perjalanan waktunya mungkin bermasalah. Kembali ke intinya. Jika pesan bisikan misterius itu benar, maka itu berarti pengkhianat umat manusia itu memang ada. Malapetaka besar yang baru semakin mendekat. Ketika itu terjadi, pengkhianat mungkin akan menyerang lagi dan sangat mungkin itu akan ditujukan padaku. Lalu muncul pertanyaan siapa pengkhianat yang mengkhianati umat manusia yang dicurigai bergabung dengan ras lain dan memperoleh keuntungan besar. Begitu banyak waktu telah berlalu dan tidak jelas apakah pengkhianat itu mati atau hidup, namun keturunannya kemungkinan besar memegang posisi tinggi, bahkan mungkin memegang kekuasaan sekarang. Matanya terhenti, tetapi dia sudah memiliki tebakan kasar tentang pengkhianat di benaknya dan matanya tidak bisa tidak melihat ke arah istana. Jika dia ingat dengan benar, leluhur keluarga Jiang adalah makhluk menakutkan dan kuat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dalam catatan keluarga, hanya ada sedikit informasi tentang leluhur keluarga Jiang. Seolah-olah dia muncul begitu saja dari udara tipis. Jika pihak lain adalah pengkhianat, maka dia pasti telah mengubah namanya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Itu masuk akal. Pengkhianat masa lalu mengubah dirinya menyembunyikan identitasnya dengan mengganti namanya dan seorang diri mendirikan kekaisaran Donghua menjadi kaisar tertinggi di mata jutaan umat manusia. Dan keturunannya juga dengan teguh mewarisi posisi ini. Keluarga Jiang pasti memiliki hubungan dengan berbagai suku di luar wilayah. Dalam novel aslinya, alasan mengapa Chen Laomu tiba-tiba dikepung dan diserang oleh begitu banyak dewa yang kuat dan mengapa Lin Xiao mampu menerobos alam dewa pasti karena hubungan yang tak terhapuskan dengan keluarga Jiang. Dalam hal ini, alasan kematian iblis tua Chen telah ditemukan secara kasar. Tepat ketika Chen Beiyuan memutar otak dan akhirnya menemukan kebenaran di balik kematian iblis tua Chen, dia tiba-tiba merasakan gatal di ujung hidungnya. Sosok cerdas dan lembut dengan perut buncit berbaring di pelukannya, mengambil sehelai rambut panjang dan perlahan memainkannya di ujung hidungnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak, aku hanya memikirkan nama untuk kedua anak itu setelah mereka lahir. Dia tidak marah ketika pikirannya terganggu. Menatap Lin Yunluo yang kepribadiannya mulai menjadi aneh setelah dia hamil, ekspresi lembut muncul di wajahnya. Dia mengubah posturnya agar orang lain lebih nyaman. Telapak tangan kananku dengan lembut membelai perut yang bulat dan menggembung, merasakan kehidupan kecil yang akan lahir di dalamnya. Selama waktu ini dia tinggal di keluarga Lin untuk menjaganya dan menyaksikan perut Yunluo semakin besar dari hari ke hari. Jika Anda menghitung dengan cermat, sudah setahun sejak Yunluo mengonfirmasi kehamilannya. Biasanya, janin terbentuk dan dapat dilahirkan. Namun karena suatu alasan, tidak ada gerakan. Lin Yunluo juga sangat bingung tentang hal ini ketika dia tidak ada pekerjaan. Dia sering bergumam pada dirinya sendiri meminta bayi itu untuk segera keluar agar dia bisa tidur dengan ayah. Ketika dia memikirkan ini, Chen Beiyuan tidak bisa menahan tawa. Memikirkannya dengan hati-hati, saya rasa saya bukan ayah yang kompeten. Anak saya masih sangat kecil tetapi dia sudah beberapa kali menderita pendidikan cinta ayah. Selama periode ini dia masih bisa menanggungnya tetapi Lin Yunluo tidak tahan lagi. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa membantunya menyelesaikan masalahnya. Sayangnya, tidak mungkin dia adalah orang baik. Biarkan anak itu menderita dan aku akan menanggung kesalahannya. Bang! Dia dipukul di dada dengan tinju. Lin Yunluo meringkuk dalam pelukannya dengan wajah memerah dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Orang jahat. Tanda pisah.
Bab 471 Jika ada yang berani mengirim siapapun di dekat keluarga Lin lagi, Chen secara pribadi akan mengunjungi mereka, menyita properti mereka, dan memusnahkan seluruh klan mereka. Setelah momen kelembutan yang singkat, mereka berdua berbaring bersama dalam pelukan satu sama lain seperti pasangan tua yang menikmati waktu indah yang mereka habiskan bersama. Tiba-tiba suara kecil memecah keindahan singkat ini. Bei Yuan, kamu sudah lama bersamaku. Saatnya untuk kembali dan menemui Ruo Wei. Berbaring miring dan meringkuk di pelukan Bei Yuan, Lin Yunluo mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan terkejut Bei Yuan dengan tatapan tegas. Chen Bei Yuan tertegun tetapi sedikit terkejut. Saya sudah memilah-milah urusan keluarga Lin. Anggota klan yang menolak untuk patuh telah ditangani oleh kakek. Saya dapat mengendalikan situasi ke depannya. Selama beberapa bulan, Bei Yuan tinggal di keluarga Lin untuk menemaninya, sebagian besar untuk melindungi keselamatan dia dan anaknya serta untuk mencegah siapapun di keluarga Lin mengambil tindakan putus asa. Pada saat yang sama, itu juga memaksa kakek saya untuk membuat pilihan dan berurusan dengan calon pembuat onar itu. Selama periode waktu ini, seluruh keluarga Lin hampir mengalami pembersihan besar dan banyak orang telah meninggal. Kekuatan seluruh keluarga Lin juga terkonsentrasi di tangannya satu persatu. Setidaknya sekarang dengan dukungan kakeknya, dia sudah bisa mengendalikan seluruh keluarga Lin pada awalnya. Selama periode ini, Bai Ruowei menunjukkan sikap dan perilaku nyonya muda keluarga Chen. Meskipun dia tahu bahwa suaminya telah tinggal dengan wanita lain dan tidur dengan mereka, dia tetap tenang dan tinggal di keluarga Chen untuk mengurus kehamilannya dan keluarga akan mengirim orang untuk mengantarkan berbagai suplemen dari waktu ke waktu. Keadaan sudah sampai pada titik ini bahkan jika dia enggan melepaskannya, tidak mungkin baginya untuk memonopoli Bei Yuan, mengikatnya dengan erat dan tidak membiarkannya pergi. Ruo Wei juga hamil, dia adalah istrimu sebagai seorang istri, dia bisa memiliki pola pikirnya sendiri tapi aku tidak bisa bertindak terlalu jauh dan memonopolimu sepanjang waktu. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Bei Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Dia terdiam lama, diam-diam menatap sosok Ziyu di lengannya. Lin Yunluo adalah Lin Yunluo. Meskipun dia disesatkan olehnya dan garis bawahnya diturunkan banyak, dia masih memiliki ketekunannya sendiri. Jika itu adalah Jiang Yunhua dengan sifat serakahnya, dia mungkin akan terbang langsung ke langit dan berpegangan erat padanya. Bebaskan dia, mustahil, benar-benar mustahil. Semuanya Jika anak dalam kandungannya mengikutinya, dia mungkin akan menderita sepanjang waktu dan sakit kepala setiap hari. Dia memiliki cinta keibuan tetapi tidak banyak. Tanda hub. Pada akhirnya Chen Bei Yuan mendengarkan Lin Yunluo dan meninggalkan keluarga Lin. Tentu saja sebelum pergi, dia memberikan biki broken armor yang hanya memiliki satu kali penggunaan tersisa kepada Yunluo. Harta karun dengan pertahanan yang tak tertandingi ini dapat memblokir serangan tingkat kaisar apapun selama tidak mencapai tingkat dewa. Dulu, item ini sangat berguna bagi Chen Bei Yuan, tetapi karena dia memiliki semakin banyak kartu di tangannya, item ini secara bertahap menjadi harta karun di bagian bawah kotak. Sekarang tepat untuk menyerahkannya kepada Yunluo. Tentu saja sebelum meninggalkan Chen Bei Yuan, baik sengaja atau tidak sengaja, tekanan kekaisaran pada tubuhnya meresap ke seluruh keluarga Lin seperti pencegah yang sunyi. Dan ketika dia melangkah keluar dari keluarga Lin, itu langsung menyebabkan reaksi berantai. Puff. Dalam sekejap, semua mata-mata dari semua pihak yang bersembunyi dan memantau dalam beberapa mil dari keluarga Lin meledak menjadi kabut berdarah dan mati di tempat. Jika Anda berani mengirim siapapun di dekat keluarga Lin lagi, tidak peduli siapa itu, saya secara pribadi akan datang ke pintu mereka, menyita properti mereka, dan memusnahkan seluruh klan mereka. Dalam sekejap, suara mendominasinya bergema di seluruh keluarga besar ibu kota kekaisaran dan bahkan di istana kekaisaran. Sejak dia menerobos alam kaisar, hampir tidak ada seorang pun di seluruh Donghua, tidak di dunia ini, yang bisa dia khawatirkan. Jika ada yang ingin menguji apakah pisaunya cukup tajam, dia bisa mencobanya. Terlalu sombong. Melihat Chen Bei Yuan begitu mendominasi, semua kaisar yang kuat di seluruh ibu kota kekaisaran sangat marah. Beberapa orang yang bertemperamen tinggi bahkan menjadi sangat marah, sehingga mereka mulai mengutuk di tempat. Tentu saja Anda dapat mengutuk dan membunyikan bip sesuka Anda. Mata-mata dari berbagai keluarga yang berencana untuk terus memantau keluarga Lin juga dengan cepat menarik diri. Halaman dalam keluarga Chen. Bai Ruowei sedang duduk di tempat tidur bersandar pada bantal sambil merajut pakaian dan topi untuk bayi di dalam perutnya. Perutnya juga sedikit menggembung meskipun tidak sebesar Lin Yunluo, itu mulai terbentuk. Setiap kali dia melihat perutnya, dia tanpa sadar akan mengungkapkan sedikit cinta keibuan. Tidak seperti Lin Yunluo yang hamil anak kembar sekaligus, dia hanya hamil seorang anak laki-laki. Ketika dia memastikan bahwa itu laki-laki, Bai Ruowei diam-diam menghela napas lega. Sebelumnya dengan anak kembar laki-laki dan perempuan Lin Yunluo di depannya, dia merasakan banyak tekanan di hatinya.
Selama waktu itu dia sangat merindukan memiliki anak sehingga dia bahkan berpikir untuk memberikan anak itu kepada Lin Yunluo untuk dibesarkan setelah dia melahirkan. Namun saat itu, Lin Yunluo yang akan menjadi gila. Untungnya dia juga hamil, walaupun bayi di dalam perutnya belum lahir, dia ditakdirkan menjadi cucu tertua dari keluarga Chen. Ayah bayi sedang sibuk di luar sekarang. Dia akan kembali menemui kita ketika dia menyelesaikan pekerjaannya. Saat Bai Ruowei berhenti mengelus perutnya, menatap kosong, dan berbicara pada dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa pintu tiba-tiba didorong terbuka tanpa suara. Sosok yang familiar berjalan masuk dengan tenang, mendekat ke sisinya, dan menatapnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Mungkin karena kehamilan membuat orang menjadi bodoh selama 3 tahun, tetapi dia yang membawa semangat Juang Baizhi bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. Baru setelah Chen Beiyuan duduk di tempat tidur dan memeluknya, dia tiba-tiba terbangun. Kak Ruowei, aku kembali. Sejak bertunangan, Chen Beiyuan selalu suka menambahkan kata kakak ketika memanggil Ruowei. Situasi ini berasal dari apa yang didapatkan kedua orang itu dari sesi bermain peran. Dia menemukan bahwa Ruowei sepertinya suka dia memanggilnya kakak seperti dia selalu suka Ruowei memanggilnya ayah. Keduanya kebanyakan berbicara tentang hal mereka sendiri dan meneriakkan pendapat mereka sendiri. Harus dikatakan bahwa ketika peri Bai berada di depan orang luar, dia selalu terlihat halus, mulia, dan suci. Namun, saat berada di depannya, dia justru sangat santai. Aku kembali. Bai Ruowei tampak sangat tenang tentang kepulangannya seperti pasangan tua, tetapi kegembiraan di matanya masih mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Namun sebelum ketahanannya bertahan lama, dia dipatahkan oleh tangan Chen Beiyuan yang gelisah dan segera dia menjadi sedikit linglung. Namun pada saat kritis dia masih bereaksi. Tunggu, itu tidak mungkin selama periode ini. Bai Ruowei masih memiliki rasionalitas dan naluri keibuannya. Meskipun dia menginginkannya, dia tidak tega melihat anaknya menderita, jadi dia mempertahankan garis bawahnya pada saat terakhir. Bang! Dia tiba-tiba mendorong Chen yang ingin masuk jauh ke sarang harimau dan memukul harimau itu dengan tongkat, lalu langsung menarik bel di samping tempat tidur. Ring ring ring. Di bawah tatapan terkejut Chen Beiyuan, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Jiang Yunhua dan Leng Ruobing masuk. Bab 472 pengunjung dari keluarga Ji. Melihat Jiang Yunhua dan Leng Ruobing masuk bersamaan, Chen Beiyuan sedikit tercengang, jelas tidak dapat bereaksi. Bukan karena hal lain, hanya saja sepertinya ada yang salah dengan pakaian kedua orang itu. Sepertinya pakaian yang mereka kenakan adalah setelan tempur kulit beresleting hitam milik investigator. Sepertinya ada yang salah. Jepret. Tiba-tiba dia merasakan tangannya mengencang dan dia tiba-tiba diborgol dengan ujung borgol lainnya langsung diborgol ke kepala tempat tidur. Pelakunya tentu saja Bai Ruowei yang menatapnya dengan wajah polos. Ketika Chen Beiyuan melihat adegan ini, dia terkejut dan segera bereaksi. Gawat, aku sudah ditipu. Ini jelas sudah direncanakan. Sekarang Xiao Beiyuan telah menjadi mangsa. Kemungkinan besar Bai Ruowei telah memenangkan hati Jiang Yunhua dan Leng Ruobing selama periode ini dan alat tawar-menawar yang dia gunakan kemungkinan besar adalah dia. Tidak ada cara lain, hidup di masa-masa khusus, dia secara alami tidak ingin anaknya mengalami pukulan cinta ayahnya sejak kecil, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggunakan cara lain. Jika Anda tidak membutuhkannya sendiri, apa salahnya membiarkan orang lain menggunakannya? Anggap saja seperti meminjamkan mobil Anda kepada seseorang untuk dikendarai dan melakukan perawatan. Pola untuk membuka. Belajarlah untuk membuka mata Anda terhadap dunia. Jangan selalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian sementara. Perspektif Bai Ruowei jelas telah terbuka. Kamu datang tepat waktu. Aku curiga dia bukan suami sungguhanku, Chen Beiyuan. Interogasi dia secara menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki luar dan dalam dan pastikan kamu mengetahui identitas aslinya. Ekspresi Bai Ruowei tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Chen Beiyuan di depannya dengan sengit dan berbicara kepada dua investigator yang masuk. Jangan khawatir, Nyonya, kami profesional dan kami akan memastikan bahwa kami dapat menemukan semua detail tentang tersangka. Beraninya kau datang ke halaman belakang keluarga Chen untuk melakukan penipuan. Kupikir kau benar-benar terlalu berani. Melihat kedua penyelidik mendekat selangkah demi selangkah, Chen Beiyuan langsung terpukul dan berteriak. Ruowei, apa maksudmu? Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Berhenti diam. Tanda, tepat ketika Chen Beiyuan sedang bermain peran dengan Bai Ruowei dan yang lainnya. Di luar ibu kota kekaisaran, beberapa tamu tak diundang tiba-tiba muncul. Itu adalah kelompok khusus yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita yang mengenakan pakaian mewah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya kurus dengan tatapan agung, mata yang dalam, dan tubuh kurus. 3 orang di belakangnya semuanya adalah orang-orang muda. Salah satu pria dan salah satu wanita memiliki aura bangsawan yang terlihat jelas yang sangat berbeda dari orang biasa. Mereka seperti bakat luar biasa dan orang bisa tahu sekilas bahwa keluarga mereka tidak sederhana.
Pemuda terakhir yang tersisa adalah seorang pria cantik tampan dengan tingkah laku yang luar biasa. Namun dibandingkan dengan pria dan wanita di sebelah mereka, ada perbedaan besar seperti burung pegar dengan bulu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan burung phoenix. Setelah lebih dari setengah tahun, aku hampir menjelajahi seluruh Donghua. Aku telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada darah campuran yang tertinggal yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sekarang satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah garis keturunan yang lahir dari kakak perempuan tertuaku dan bajingan itu di ibu kota kekaisaran. Pria parubaya itu memandangi kota kekaisaran kuno tidak jauh dari sana. Matanya beriak, wajahnya tampak sedikit aneh, dan bahkan nadanya sedikit aneh. Nada suaranya merendahkan dan penuh ketakutan. Ini adalah ibu kota kekaisaran Donghua. Kelihatannya baik-baik saja. Tampaknya memiliki sedikit keberuntungan manusia. Tampaknya keluarga Jiang yang disebut-sebut itu masih memiliki kekuatan. Namun energi spiritual di tempat terkutuk ini terlalu keruh. Jauh lebih rendah daripada energi spiritual tingkat tinggi gunung kaisar manusia. Bibiku benar-benar mentolerir tempat yang keruh dan kotor seperti itu dan bahkan menikah serta memiliki anak di sini. Ceka ceka ceka. Ayah, mari kita selesaikan ini secepat mungkin dan kembali. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di dunia yang kotor ini barang sekejap pun. Kurasa bajingan kecil itulah yang kita cari. Seorang pemuda dengan wajah menantang memandang ibu kota kekaisaran di kejauhan dengan jijik, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Dia terlihat agak mirip dengan pria parubaya di depan, jadi dia pasti kerabat sedarah dekat. Menghadapi ucapan putranya, pria parubaya Ji Sang sangat tenang. Tetapi satu-satunya gadis di tim yang menawan, anggun dengan mata alami, dan rasa penindasan yang kuat mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Jiao, jaga bicaramu, dia putra bibiku dan sepupumu. Omong kosong macam apa ini? Namanya bahkan tidak tercatat di silsilah keluarga Ji kita. Kapan keluarga Ji pernah mengakui yang disebut sepupu ini? Jili, berhenti berpura-pura baik padaku. Jangan kira kau bisa berbicara padaku seperti ini hanya karena kau sepupuku. Pemuda bengal Jiao mencemooh gadis bermata cerdas di depannya tanpa niat sedikit pun untuk memberinya muka. Kamu. Melihat gadis bermata spiritual Jili speechless, pemuda cantik itu tidak bisa membantu tetapi ingin berdebat untuknya. Jiao, jangan pergi terlalu jauh, Li Er juga. Bang. Sebelum si cantik selesai berbicara, Jiao menamparkan wajahnya. Ye Han, menurutmu siapa dirimu? Kau hanyalah seorang menantu di keluarga Jiku, namun kau berani berbicara padaku seperti itu. Kau pecundang yang tidak bisa membangkitkan semangat juangnya dan telah kehilangan semua potensinya. Kau datang padaku dengan secarik surat nikah jelek. Aku tidak tahu apakah leluhur membuat kesalahan atau tertipu olehmu. Dia benar-benar menerima pecundang sepertimu dan bahkan menjodohkan Jili denganmu. Kuberitahu, kau hanyalah anjing keluarga Jiku. Menghadapi hinaan Jiao yang tidak terselubung, pria cantik bernama Ye Han itu sangat marah hingga gemetar, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya, tetapi dia hanya bisa menahannya. Dia tanpa sadar melirik tunangannya, Jili, tetapi benar-benar diabaikan. Pria parubaya yang telah menonton dengan dingin melihat adegan ini dan ingin menengahi. Dia hanya berkata ringan. Apakah kalian sudah cukup dengan ini? Misi yang leluhur kita berikan adalah untuk menemukan target dan membawanya kembali, bukan untuk membiarkan kalian berkelahi di antara kalian sendiri di sini. Ayo pergi, pertama kita perlu mencari seseorang di kota ini. Saat dia berbicara, pria parubaya itu melangkah maju. Jili dan Jiao di belakangnya juga mengikuti dengan cepat. Meskipun Ye Han si tampan tidak mau menyerah, dia dengan cepat mengikuti setelah melihat tunangannya bergerak. Menilai dari percakapan di antara beberapa dari mereka, asal-usul mereka jelas luar biasa berasal dari keluarga legendaris Kaisar Manusia. Keluarga Ji. Bab 473 Ibu Chen kakak ketiga, kakak iparmu pasti akan sangat senang mengetahui bahwa kamu ada di sini. Ketika keluarga Ji memasuki ibu kota kekaisaran, mereka langsung menarik perhatian dan fokus yang kuat dari kekuatan-kekuatan teratas di ibu kota kekaisaran. Sebagai keluarga dari Kaisar Manusia, keluarga Ji memiliki status yang sangat tinggi di Kekaisaran Donghua, bahkan di seluruh umat manusia. Tidak ada cara lain, hanya gelar Kaisar Manusia yang dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh keluarga Ji dan terus melanjutkan warisan mereka. Tidak peduli siapa yang memerintah dunia, mereka harus menghormati keluarga Ji. Dahulu kala Kekaisaran Donghua pertama kali didirikan, leluhur keluarga Jiang secara pribadi mengunjungi keluarga Ji tetapi ditolak. Ini hampir merupakan tamparan yang terang-terangan dan sama sekali tidak memberikan wajah. Bahkan kaisar pendiri Kekaisaran Donghua ditolak yang menunjukkan kesombongan keluarga Kaisar Manusia. Jelas bahwa aku tidak menganggapmu serius. Kekuatan keluarga Ji selalu sangat misterius dan menakutkan. Tidak ada yang tahu seberapa mengerikan kekuatan sejatinya. Aku bahkan tidak tahu apakah Kaisar Manusia meninggalkan harta karun untuk keturunan keluarga Ji. Anda tahu Kaisar Manusia kuno hampir merupakan eksistensi mengerikan di atas alam ilahi, bahkan jika dia meninggalkan sesuatu, tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya.
Ketika leluhur keluarga Jiang ditolak, bahkan meskipun mereka marah, mereka tidak berani berjudi. Ini adalah raksasa tersembunyi di wilayah Donghua dan tidak ada yang tahu kekuatan sejatinya. Selama hampir 1000 tahun, hampir tidak ada yang berani memprovokasi raksasa tersembunyi ini. Satu-satunya pengecualian adalah ketika keluarga Donghua Chen dengan keras kepala menghadapi keluarga Ji, keluarga kerajaan manusia, dan bahkan menculik seorang gadis dari keluarga Ji. Kejadian ini menyebabkan kegemparan besar di seluruh Donghua pada saat itu yang menyebabkan beberapa faksi teratas percaya bahwa keluarga Ji, keluarga kaisar manusia, tidak lebih dari macan kertas. Mereka juga mempertimbangkan untuk menangkap seorang gadis keluarga Ji untuk meningkatkan garis keturunan keluarga mereka dan meningkatkan kebangsawanannya. Bahkan ada beberapa orang yang menginginkan apa yang disebut harta kaisar manusia dan menjadi serakah. Jadi pasukan teratas mulai bertindak secara diam-diam. Konon katanya pada saat itu sebuah lonceng sederhana dan berat tiba-tiba berdering dari Gunung Renhuang tempat keluarga Ji tinggal. Kemudian monster-monster tua yang bertindak mati seketika. Dari awal hingga akhir keluarga Ji bahkan tidak muncul. Kepala monster tua itu digantung tepat di luar gerbang keluarga Ji. Keluarga di belakangnya juga diserang oleh kekuatan misterius dan secara tragis dibagi-bagi oleh semua pihak. Pasukan yang tidak sempat bertindak tiba-tiba dipenuhi rasa takut dan diam-diam merasa beruntung. Tentu saja tidak semua orang bisa sekeras kepala keluarga Chen. Pemimpin keluarga Ji kali ini adalah putra ketiga Jisang, salah satu tokoh paling penting keluarga itu. Konon, dia telah membangkitkan sebagian garis keturunan kaisar manusia di dalam dirinya dan baru-baru ini berhasil menembus ke alam kaisar. Kekuatannya sangat dalam dan tak terduga. Setelah menerobos, dia secara pribadi membunuh binatang alam kaisar tingkat tinggi. Dari beberapa pemuda yang menemani Jisang, 2 di antaranya adalah yang terbaik dari generasi muda keluarga Ji, yang keduanya telah mencapai tingkat kekaisaran di usia muda. Yang terakhir dikatakan sebagai menantu laki-laki keluarga Ji dan tampaknya adalah gigolo yang tidak berguna. Karena kejadian itu, keluarga Ji dan Chen mungkin tampak seperti kerabat, tetapi hubungan mereka bermusuhan. Mereka tidak pernah memiliki kontak satu sama lain. Ketika Chen Beiyuan bertunangan dengan putri keluarga Bai, tidak seorang pun dari keluarga Ji datang, bahkan tidak juga hadiah. Jadi mengapa mereka ada di sini sekarang? Mungkinkah melihat kebangkitan keluarga Chen, mereka mencoba untuk mendekati mereka? Itu tidak benar. Keluarga Ji terkenal sombong. Mereka bahkan tidak menganggap serius keluarga kerajaan Jiang. Petik 2. Kemunculan keluarga Ji yang tiba-tiba di ibu kota kekaisaran menyebabkan kegemparan. Keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan seluruh ibu kota kekaisaran memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Bagaimanapun, situasi saat ini sangat istimewa dan kekuatan keluarga Chen hampir dapat dikatakan berada pada tingkat tertinggi dan hanya masalah waktu sebelum dapat melangkah lebih jauh. Sekarang ada keluarga kerajaan lain, keluarga Ji, yang terkait dengan keluarga Donghua Chen melalui pernikahan. Tidak ada yang tahu apakah ini pertanda bahwa kedua keluarga ingin berdamai. Keluarga Chen sudah membuat banyak orang sakit kepala dan ketakutan dan mereka tidak bisa tidur nyenyak di malam hari jika keluarga Ji ikut serta, beberapa orang mungkin menjadi gila. Anda harus tahu bahwa ortodoksi manusia yang dibawa oleh keluarga Ji memiliki makna yang luar biasa. Pada saat kritis Anda dapat mengoperasikan banyak hal. Alasan mengapa leluhur keluarga Jiang datang secara pribadi adalah untuk meminta keluarga Ji, ras ortodoks, untuk mendukung mereka dan mengakui status ortodoks mereka. Periksa. Cari tahu tujuan keluarga Ji. Aku ingin tahu niat sebenarnya mereka. Wajah Kaisar Jiang muram. Dia membanting meja naga di depannya dengan keras dan menjungkir balikkan semua peringatan. Kunjungan mendadak keluarga Ji pasti akan menyebabkan masalah dalam rencananya. Setelah keluarga Ji memasuki ibu kota kekaisaran, mereka langsung menuju keluarga Chen. Ini tidak diragukan lagi memberi banyak orang perasaan tidak menyenangkan. Tanda pisah. Keluarga Chen secara alami menerima berita kedatangan keluarga Ji dan segera membuat pengaturan yang sesuai serta memberikan tingkat sambutan tertinggi. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Nyonya. Ini juga pertama kalinya keluarga istri saya berkunjung dalam hampir beberapa dekade. Tidak ada keraguan bahwa gajinya sudah maksimal. Di antara mereka, orang yang paling bahagia adalah Ibu Chen. Meskipun dia telah mengutuk keluarga Ji karena apa yang terjadi sebelumnya, dia masih merasa enggan. Sekarang seseorang dari keluarga ibunya telah datang. Saudara laki-lakinya yang ketiga telah membawa beberapa keponakan untuk berkunjung dan sebagai seorang kakak perempuan dan seorang bibi, dia secara alami bahagia dan bersemangat. Karena ini memberinya sekilas tanda-tanda meredanya hubungan antara kedua keluarga. Kemari bawa orang itu ke aula dalam dan siapkan beberapa kamar tamu. Kirim seseorang ke halaman belakang untuk memberitahu Yuaner bahwa pamannya ada di sini. Ketika Anda menulis surat kepada kepala keluarga lagi, beritahu mereka bahwa seseorang akan datang dari keluarga ibu saya. Ibu Chen membuat pengaturan dengan tertib. Segera Ji Sang dan kelompoknya dibawa ke aula bagian dalam keluarga Chen.
Tidak seperti aula luar untuk menerima tamu dari luar, aula dalam hanya dapat diakses oleh tamu terdekat dan terhormat dari keluarga Chen. Aula dalam. Kakak ketiga, ini pertama kalinya kamu membawa Aoel, Lia, dan Yehan ke keluarga Chen, kan? Baiklah, aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kamu bisa tinggal di sini. Ibu Chen duduk di kursi atas mengobrol dengan Jisang, seorang pria parubaya yang duduk di kursi di sebelah kirinya. Mereka berdua mengobrol dengan menyenangkan. Jiao, Jili, dan Yehan, beberapa generasi muda, duduk di kursi bawah mendengarkan dengan tenang dan sesekali menimpali.